Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri dan beberapa di request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh AMMN, ke-8 PKTR, ke-9 Mutu, ke-10 KIN, dan terakhir Power. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 146, menguat 6,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu juga masih net buy karena ya Bapak Ibu yang ketahui saham-saham Bakri ini masuk dalam rebalancing FTSE atau FTSE. Dan juga terlihat Bumi hari kemarin itu dibeli asing 184 miliar dan hari-hari sebelumnya juga asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat juga top 3-nya broker yang beli itu broker asing BK, JP, AK yang jual tipis-tipis. Dan ya langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi akhirnya tembus juga 140 tapi sayangnya gagal menembus 150. Sempat rebound lewat 151 tapi kemudian kena profit taking. Ya biasa itu ya, nggak bisa dihindar karena dulu tuh harga resisten yang cukup kuat dari Februari. Mungkin ada yang nyangkut lama, average down beberapa kali dan akhirnya bisa profit, akhirnya jualan mungkin ya. Atau ya yang main fast trade, ODT juga profit taking. Atau ya bandarnya yang profit taking juga. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya ini baru sinyal dia naik ya. Bisa jadi ini baru tarikan pertama. Kalau benar jalan ya, kan bisa pola cup and handle. Dan mestinya sih bagus. Lanjut, baru tembus SMA 200 paling enggak ya. Masih bisa nge-swing atas lagi sedikit. Mungkin 10%-an tapi disclaimer ya. Lebih bahkan ya. Bisa 17%. Tapi dengan kondisi SG seperti ini ya targetkan aja 160 itu 10%-an. Kalau gagal bertahan di atas SMA 200 out aja. 4%. Kalau berminat seperti itu juga boleh ya, tergantung bagaimana strateginya. Kalau memang support kuatnya yang Bapak Ibu perhatikan itu ya di 130. Memang kalau sekarang belinya tuh harga-harga nanggung, cut loss tipis nanti bisa rebound, cut loss lebih konfirmasi di bawah support kuatnya 130 lebih dalam. Tergantung Bapak Ibu seperti apa strateginya ya. Karena ya belinya Bapak Ibu tuh di harga-harga tanggung. Harga-harga sudah area pucuk. Dia kan baru aja mau menembus kemarin itu 150 namun gagal. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya sih lanjut untuk Bumi. Apalagi harga batu bara yang ditutup menguat ya. Walaupun nggak tinggi 0,89% ke harga 164. Batu bara Newcastle. Jadi seperti itu ya untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang juga ditutup menguat 14,12% ke harga 202. Kalau dilihat dari transaksi asing juga net buy 189 miliar. Kalau dilihat dari broker semarinya juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya dan ya dia berhasil breakout dan ini targetnya juga sudah tercapai dari area konsolidasinya atau polanya ini. Jadi ya ini target TP1 saya itu 200 sampai 202 dan target selanjutnya itu 220 230 itu. Ya, lanjut nggak? Mestinya sih bisa lanjut ya, nge-swing atas lagi. Ini kan bisa dibilang bisa jadi ini web 3. Web 3 mestinya ya paling nggak 220 230 itu ya. Jadi masih ada potensi upside-nya sekitaran harusnya loh ya 10 sampai 15% lagi. Semoga bisa nge-swing atas BRMS. Tapi kalau dilihat nih baru uji kedua kalinya ya. 200-nya semoga aja lanjut lah, semoga valid ya. MACD juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, percet di total juga meningkat. Dan biasanya tetap ada pertanyaan, walaupun sudah jauh dari support, naik tinggi, boleh beli nggak? Nah, kan pokoknya kalau Bapak Ibu nekat nih ya, tapi disclaimer di atas 200 ya boleh beli aja silahkan. Gagal bertahan di atas 200 itu level psikologisnya, perubahan fraksi harga. Kalau gagal itu ya kalau mau jual, tapi kan sayang nih. Bisa jadi kan dia mantul lagi dari 185. Bingung kan? Ya seperti itu. Itulah kalau dikasih harga-harga nanggung. Kalau kita nggak dapat momentum beli di bawah. Saya biasanya beli itu memang jarang juga beli buy on breakout. Kalau memang nggak oke ya. Malah saya tuh lebih suka beli tunggu. BRMS tuh bahkan saya infokan di tanggal
8 Agustus nih. Saya suruh spek buy BRMS, tapi dia koreksi tipis. Saya suruh beli di 176 sampai 170. Ya, stop lossnya 166. Di EMA 200-nya ini melihat konsolidasinya bagus ya spekulasi buy. Tapi dengan indikator lain juga sebagai pendukung. Bener nggak nih? Ya, jangan konsol-konsol nanti dibuang juga. Dan sekarang udah plotting profit. Jadi seperti itu. Ada yang sabar menunggu. Lebih suka tuh beli dan tunggu. Ya, tapi lihat juga kondisinya. Kita beli dan tunggu tuh kalau jebol support area plan kita ya jual. Itu aja resikonya tapi tipis. Cuman waktu nunggunya lama ya. Mungkin 3 hari, kadang 10 hari. Nih kena 13 hari baru rebound. Untuk BRMS, kalau ditanya boleh beli gak ya, kalau volume sebesar ini mestinya ada lanjutan ya. Cuman ya harga belinya harga sekarang tuh harga nanggung. Bagaimana strateginya aja Bapak Ibu. Kalau berminat untuk BRMS seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG juga ditutup menguat 4,34% ke harga 240. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker smartnya NRG ada distribusi juga ya. Walaupun dia akum, ada yang distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NRG ya mantul dari 230, support yang ya ini support minor yang mestinya jadi swingnya ya. Kalau mau bagus memang kembali ke atas 240, apalagi dia kembali ke atas 240 tuh dengan volume yang cukup meningkat. Kalau hari ini jalan lanjut oke ya. Target swingnya 260, 250 itu terdekat untuk NRG. Menarik nih untuk NRG. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy ya ini aja pakai 230 ini. Kalau Bapak Ibu pakai 220 ya silakan juga. Tapi indikasinya udah lemah kalau dia jebol 230-nya itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa juga ditutup menguat 5% ke harga 63. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker smartnya Dewa diakumulasi. Walaupun yang distribusi juga besar ya. Broker yang jarang dipakai retail, AO, BB, RF, AK. Langsung saja ke teknikalnya. Sebenarnya udah bagus. Dia berhasil menembus 62. Tapi lebih konfirmasi memang waktu itu saya bilang 65 di grup. Tembus itu siap-siap 71. Tapi oke lah. Konsolidasinya bagus. Jadi ya itu sebenarnya sudah bisa dilihat. Lebih condong arahnya ke atas dari ke bawah. Jadi kalau ditanya kalau beli di harga sekarang boleh nggak ya atur masing-masing bagaimana strateginya. Mestinya sih di atas 58, 60 tuh masih bagus. Ya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang tuh rewardnya seperti ini. 11%, target profit 12% nih. Rewardnya 1:1. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari asing net sell, kalau dilihat broker smartnya BNBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNBR belum kemana-mana, masih sama analisanya seperti yang dulu-dulu. Tunggu dia tembus 55 itu lebih menarik ya untuk BNBR. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silakan aja beli harga sekarang. Tapi kan cuman sedikit lagi tuh 50 tuh. Nyender nyakit kalau dilengketin misalnya oleh market makernya diguyur, wah kan sayang, resikonya tinggi. Tunggu aja, tunggu di atas 55 untuk BNBR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 117 menguat 0,86%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BP ada sedikit akumulasi. BP membentuk higher low, ada peluang menarik nih, ada peluang bisa tembus 120-nya resistennya hari ini. Resisten yang dulunya support ya, sekarang resisten mestinya sih tembus nih. Harus ya, hari ini tembus menarik tuh BP 120 ya. Targetnya 120 aja BP. Bisa tutup di atas itu menarik. Bisa spekulasi buy tapi disclaimer. Seperti itu. Untuk BP ya, maksudnya spekulasi buy on breakout. Kalau mau ya nunggu konfirmasi tembus 120 baru beli. Langsung saja ke saham selanjutnya ada AMMN yang ditutup menguat 2,68% ke harga 3.440. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker smartnya AMMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa nih AMMN ya, naik terus gak dikasih turun dengan volume biasa aja. Tapi dari IPO-nya nih sudah sukses. Kalau Bapak Ibu ada ya, luar biasa nih AMMN udah naik beggar ya. Dari IPO udah beggar nih kalau Bapak Ibu punya masih AMMN. Jadi sih bagus gak sih ya. Kalau saham IPO ini tergantung market makernya. Kalau market makernya mau narik ya masih ditarik. Tapi kalau sudah saatnya koreksi mulai distribusi ya pasti ada nantinya.
Jangan berharap dulu karena ini sudah beggar. Mungkin dengar katanya bisa naik 200% lagi. Mungkin bisa ke 5.000. Kan biasa seperti itu. Targetnya tuh 5.000. Nah, takutnya sih yang penting hati-hati lah. Kalau Bapak Ibu beli berani harga sekarang itu ya resikonya sudah tinggi. Tapi belum pasti juga turun. Bisa aja ditarik naik ya, tergantung market makernya. Mau narik kah atau mau gurih. Tapi biasanya kalau retailnya sudah banyak masuk di dalam, siap-siap tuh potensi tetap turun. Seperti itu tuh. Nah, MMN kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di harga 138, menguat 1,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya PKTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PKTR harusnya juga jalan. Ya, semoga. Cuman saya lihat volumenya tuh seperti di maintain ya, dijagain PKTR nih. Tapi ya mestinya nih jadi swing low. Kalau mau nekat ya 135 itu spotnya. Pertimbangkan stop loss kalau jebol itu, dan targetnya kemana? All time high-nya aja 147. Jadi ada potensi upset sekitaran 5%-an stop loss. Gak usah jauh-jauh ya, 3% aja stop loss saja tuh. Pokoknya gagal bertahan di atas 135 ya gagal untuk PKTR. Harus jalan di hari ini. Seperti itu PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mutu yang saham IPO menguat 26,77% ke harga 161. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Mutu malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mutu tutupannya di harga tertingginya dan lanjut gak? Semestinya sih masih lanjut. Cuman hati-hati karena sudah naik tinggi ya. Kalau melihat kondisi seperti ini, supportnya ada di 150. Nah, ini gambaran supportnya 150 145 itu ya. Nah, seperti ini untuk Mutu. Jadi ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya ya. Atau di scalpingin ODT fast trade bisa aja. Tinggal lihat nanti hari ini bid offernya seperti apa, buying powernya kuat gak? Kalau kuat ya nekat beli untuk Mutu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ken yang ditutup menguat 0,67% ke harga 745. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Kin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kin mencoba nembus 760 namun gagal lagi ya. Semoga hari ini tembus. Sebenarnya udah bagus nih Kin. Sayangnya pas dia breakout malah gagal bertahan di atas 750 ya. Jadi untuk Kin hari ini harus lanjut rebound. Kalau bisa tembus 760 tuh menarik lah untuk Kin ya. Harus rebound dia hari ini. Seperti itu tuh Kin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Power yang ditutup terkoreksi 2,59% ke harga 750. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Power didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Power ya harus rebound juga hari ini. Walaupun memang kemarin itu buangannya cukup besar volumenya dan candlenya juga memang kurang bagus. Ada candle seperti melanjutkan penurunan. Kita lihat aja hari ini. Kalau hari ini dia bisa bertahan di atas 750 760 itu udah cukup bagus untuk Kin. Bisa jadi hari ini nanti candle doji atau koreksi tipis mungkin. Ya kita lihat aja. Kalau benar ini swing low, mestinya hari ini rebound lagi untuk Power. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.